Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pragati Wiranggini, mahasiswi semester 6 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional yang dimana materi yang akan saya bahas ini berupa tentang pasar valuta asing. Berikut ini penjelasan yang akan saya paparkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang valuta asing. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum sih valuta asing itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Valuta asing ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional sendiri. Nah, falas juga termasuk ke dalam salah satu dari bagian devisa tersebut. Secara sederhananya, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan sebuah transaksi, baik itu transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas tentang mata uang apa saja yang aktif pada valuta asing. Nilai mata uang asing akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan dalam forex. Apa sih itu forex? Nah, forex ini merupakan sebuah akronim dari foreign exchange yang berarti suatu transaksi pernukaran mata uang. Mungkin bagi sebagian orang belum mengetahui ya tingkat mata uang yang memiliki nilai tukar paling tinggi dalam transaksi pernukaran mata uang atau forex. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang nilai mata uangnya yang dari peringkat pertama sampai peringkat ke-8. Yang pertama ini ada dolar Amerika. Yang kedua ada euro. Yang ketiga ada yen Jepang. Yang keempat ada pound sterling Inggris. Yang kelima ada Swiss francs. Yang keenam itu ada dolar Australia. Yang ketujuh ada dolar Kanada. Dan yang terakhir itu adalah mark Jerman. Mata uang dolar Amerika ini menjadi mata uang yang paling banyak diperjualbelikan dalam transaksi penukaran mata uang. Hal itu dikarenakan lebih dari setengah bagian dari seluruh transaksi penukaran mata uang dikuasai atau lebih didominasi oleh nilai mata uang Amerika dolar. Selanjutnya, kita bahas tentang apa sih fungsi dari valuta asing. Seiring perkembangan dunia, khususnya pada bidang ekonomi, membuat sektor perdagangannya itu ikut berkembang, sehingga banyak dari negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional ini sendiri itu sangat dibutuhkan yang namanya alat pertukaran mata uang dunia dan alat itu yang diberi nama oleh valuta asing. Nah, valuta asing ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Di sini sebagai contoh kasusnya itu adalah jika valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran internasional, itu seperti ketika Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang, maka penduduk mata uang yang harus dibayarkan ke orang Jepang adalah mata uang yen. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai alat pengendali kurs. Sebagai contohnya, misalnya dengan adanya kurs rupiah ke dolar Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah bisa diketahui apakah sedang mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan. Dengan kata lain, kurs menjadikan tolak ukur menjaga kestabilan nilai mata uang dari suatu negara tersebut. Lalu yang terakhir adalah alat memperlancar perdagangan internasional. Sebagai contohnya, misal valuta asing yang sering digunakan dalam perdagangan internasional itu adalah dolar Amerika Serikat karena mata uang tersebut mudah ditukarkan ke dalam mata uang dari negara lain
yang melakukan sebuah transaksi tersebut, sehingga transaksi perdagangan internasional akan berjalan dengan mudah. Materi selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis dari pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini merupakan sebuah pasar yang digunakan sebagai transaksi penukaran mata uang. Tentunya bagi seseorang yang baru ingin memasuki ke dalam transaksi penukaran mata uang ini, perlu mengetahui segala jenis-jenis dari pasar valuta tersebut. Dengan mengetahui jenis-jenisnya, maka para pemula ini tidak akan salah langkah dalam bertransaksi penukaran mata uangnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari pasar valuta asing. Yang pertama adalah pasar spot. Pasar spot ini merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changers dengan segera. Transaksi di pasar spot biasanya dilakukan ketika sedang ingin berlibur ke luar negeri. Yang kedua adalah pasar forward. Pasar forward ini merupakan pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Jadi biasanya ini nilai kontraknya pembelian mata uang di pasar ini tuh bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah pasar currency future. Pasar currency future ini adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency future. Suatu jenis kontrak currency future bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Yang terakhir ini ada pasar currency option. Ini merupakan pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak future option. Kontrak future option terbagi menjadi dua kelompok, yaitu future call dan future put. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dari kurs dan valuta asing, maka kurs valuta asing ini bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Kurs valuta asing sendiri ini sering digunakan dalam perdagangan internasional, sehingga suatu negara sebelum melakukan transaksi perdagangan internasional, maka akan melihat dan mengamati perkembangan nilai kurs valuta asing tersebut. Setelah mengetahui pengertian dan sistem kurs valuta asing, rasanya akan belum lengkap jika tidak membahas tentang jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs valuta asing ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual sendiri merupakan harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changers kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang kedua ada kurs beli. Yang dimaksud di sini merupakan harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changers kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang terakhir ini adalah kurs tengah, di mana kurs tengah ini merupakan kurs yang diberikan bank atau money changers antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian akan dibagi menjadi 2. Valuta asing ini mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem-sistem tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem kurs tetap atau yang kita kenal dengan fixed exchange rate. Sistem kurs tetap ini merupakan suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah sendiri. Yang kedua adalah sistem kurs mengambang atau yang kita kenal dengan floating exchange rate. Sistem kurs bebas atau mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu tersendiri.
Yang terakhir ada sistem kurs mengambang terkendali atau floating exchange rate. Nilai kurs mengambang terkendali ini merupakan suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar dari valuta asing tersebut. Ini kita sudah sampai di penghujung materi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas tadi tentang pasar valuta asing. Bagi suatu negara yang ingin melakukan sebuah transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu ekspor ataupun impor, perlu memperhatikan sebuah kurs valuta asing. Sedangkan baik bagi perorangan yang ingin melakukan sebuah transaksi penukaran nilai mata uang pada forex, perlu mengetahui jenis-jenis dari pasar valuta asing tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga dapat memberi ilmu tambahan kepada kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.